Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas sedikit tentang Microsoft Teams, salah satu platform tools pembelajaran jarak jauh yang bisa berfungsi sebagai banyak hal, yaitu sebagai LMS, Learning Management System, atau hanya untuk sekedar komunikasi biasa, baik komunikasi melalui video, voice, ataupun hanya sekedar chatting, dan fungsi-fungsi yang lain yang bisa didukung terkait untuk proses pembelajaran jarak jauh. Pada pembahasan ini nanti akan kami coba sampaikan dalam beberapa episode agar tidak terlalu panjang. Akun MST bisa kita dapatkan secara personal maupun secara institusi. Untuk yang personal, langsung masing-masing person mendaftarkan diri ke Microsoft lewat webnya. Sedangkan yang untuk institusi, anggota institusi bisa mendaftarkan ke admin yang ditunjuk oleh institusi yang berkaitan dengan teknologi informasi yang dibeli atau diberi oleh Microsoft. Microsoft Teams ini bisa diakses baik lewat web atau aplikasi, baik di desktop maupun di gadget. Kalau sudah dapat akun dan kita mencoba untuk login melalui webnya Microsoft atau melalui aplikasi yang ada, kita tinggal memasukkan atau menuliskan username yang diberikan di tempat tersebut. Kalau sudah, maka klik sign in, maka akan ditampilkan tampilan berikut. Kita masukkan kata sandi yang diberikan oleh Microsoft, baik secara langsung maupun melalui admin dari institusi. Untuk pertama kali login, kita diminta untuk mengganti password. Maka kita ganti password sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dan password yang kita rubah tadi kita catat dan kita simpan untuk digunakan login pada kesempatan berikutnya. Di sana tempatnya memasukkan passwordnya. Kalau sudah, kita klik sign in, maka akan tampil tampilan awal dari Microsoft Teams. Mestinya tidak tampilan ini bersih, tapi ini karena sudah terpakai maka ada isinya. Untuk institusi pendidikan terdapat beberapa paket yang ditawarkan oleh Microsoft. Ada paket Office A1, A3, dan A5 yang free dan license. Yang license itu A3 dan A5 dengan skema pembayaran setiap pengguna seperti yang tercantum.
dan paket A1 ini free untuk institusi pendidikan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Microsoft. Manfaat yang didapatkan banyak sekali. Kita bisa melakukan tugas yang dikerjakan secara bersama-sama, secara real time, dan disimpan secara otomatis, dan bisa juga berbagi di aplikasi web yang sudah disediakan oleh Microsoft. Kita juga selalu update informasi melalui email Outlook yang diberikan kapasitas sebesar 50 gigabit. Dan untuk proses pendidikan, Microsoft Teams ini sangat membantu sekali. Di sana bisa memadukan chat, video call, voice call, berbagi file, dan aplikasi-aplikasi yang lain sehingga kita bisa berkolaborasi bersama dan saling engage, terlibat satu sama yang lain. Dengan harapan kita bisa meningkatkan hasil belajar yang didapatkan para pembelajar, siswa maupun mahasiswa dengan aplikasi yang sudah terdapat di Microsoft Teams ataupun yang terkait dengan Microsoft Teams dan bisa berbagi di sana. Yang kita lakukan di sana akan selalu tertata dan ditata dalam OneNote maupun buku catatan digital yang selalu terhubung dengan Teams dan buku catatan kelas OneNote. Setelah kita bisa memberikan penilaian secara otentik dari aplikasi Forms yang disediakan di sana. Bercerita apapun yang terkait dengan hal-hal tersebut secara digital dengan platform yang sudah disediakan juga. Dan yang sangat penting bahwa aplikasi Microsoft Teams ini datanya disimpan di cloud pribadi yang disiapkan oleh Microsoft dengan kapasitas yang tidak terbatas. Jadi tidak membebani gadget kita untuk menyimpan file berupa gambar, berupa suara, berupa Word, PDF, dan yang lainnya. Dan itu semua gratis disediakan oleh Microsoft pada institusi pendidikan yang menggunakan skema A1. Nanti kita tunjukkan apa bedanya skema A1, A3, dan A5 itu. Dan yang lebih penting lagi bahwa seluruh infrastruktur ini sudah disediakan oleh Microsoft. Sehingga institusi pendidikan tidak perlu menyiapkan infrastrukturnya, server, prosesor, dan segala macam halnya, termasuk electrical power yang harus untuk menghidupi perangkat tersebut, juga tidak perlu dikeluarkan. Biaya untuk ISP juga tidak ada, karena perangkat tersebut tidak berada di tempat kita, tapi di tempat yang disiapkan di cloud oleh Microsoft. Berikut fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Teams. Ada activity, ada chat, ada Teams, ada assignment,
ada kalender, calls, file, apps, aplikasi, help untuk bantuan, juga kelas notebook yang nanti akan kita bicarakan pada paparan berikutnya. Kemudian ada live streaming untuk webinar, untuk ceramah, untuk sosialisasi dengan masyarakat institusi pendidikan maupun masyarakat di luar institusi pendidikan bisa kita lakukan. Dan video conference ini nanti yang saat ini lagi banyak digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh saat ini. Kita bahas yang pertama, activity atau aktivitas. Kalau kita masuk ke tampilan Microsoft Teams, kemudian kita klik ikon yang paling atas, maka akan tampil tampilan aktivitas yang ada persis di samping kanan dari ikon tersebut. Ada feed dan di situ ada beberapa aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian bila kita klik tanda centang tersebut di samping kata feed, maka akan tampil tampilan berikut. Ada feed dan my activity. Kalau feed itu artinya semua aktivitas Microsoft Teams yang kita miliki yang terkait dengan seluruh anggota domain dari university yang ada di dalam kelas kita, grup kita, dan juga dari pihak guest eksternal dari domain institusi pendidikan kita. Tetapi kalau kita klik My Activity, maka yang tampil di kolom feed tersebut adalah hanya aktivitas diri kita sendiri yang ditampilkan di sana. Kemudian kita klik tanda corong filter itu, maka akan tampil tampilan tersebut. Kita tinggal pilih, menampilkan yang unread, yang mention saja, atau yang lain-lainnya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang kedua, fasilitas yang ada adalah chatting. Bila kita klik ikon kedua, maka akan tampil tampilan chat yang sudah kita lakukan. Kemudian di situ terdapat tombol reason dan kontak. Reason berarti aktivitas yang barusan kita lakukan. Bila kita klik kontak, maka siapa saja kontak yang pernah kita ajak berdiskusi dengan fasilitas chat ini. Kemudian di layar itu terdapat tab chat di mana kita melakukan chatting. Kemudian ada tab file. Nanti file-file yang kita kirimkan dalam proses chatting ini akan dikumpulkan dalam tab chat tersebut. Dan terdapat organization, itu nanti terkait dengan struktur daripada LMS ini. Kita siapkan seperti apa dan aktivitas yang kita lakukan terkait dengan komunikasi yang sudah kita buat. Nah, ini bila kita klik file, maka akan tampak file di situ, dan ini belum ada file yang dikirim.
Kalau kita mau mengupload file juga bisa. Klik di tab file tersebut, maka kita bisa mengambil file dari OneDrive yang disediakan oleh Microsoft, ataupun kita upload dari komputer yang kita pakai untuk dimasukkan ke dalam MST ini di fasilitas chatting. Kemudian di ujung kanan atas terdapat beberapa tombol di sana. Ada tombol yang bisa kita gunakan untuk video call, juga nanti akan bisa menjadi video conference dengan tempat yang nanti bisa diakses dari yang lainnya. Kemudian ada tanda gagang telepon yang bisa kita gunakan untuk voice conference atau voice call. Dan kita bisa sharing layar dengan partner kita pada saat berkomunikasi. Dan dalam komunikasi ini tidak hanya dilakukan 2 orang, bisa lebih dalam bentuk kolaborasi tertentu, dan kita klik tombol tersebut untuk mengundang rekan yang lain untuk join dalam conversation ini. Kapasitas yang bisa dilakukan dalam satu grup untuk bisa melakukan video conference, voice conference, ataupun sharing layar sekitar 250 peserta. Demikian yang bisa saya sampaikan bagian pertama dari Microsoft Teams, yang nanti akan kita lanjutkan pada bagian kedua. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat pandemi corona ini, dan menghasilkan luaran yang paling baik. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.